Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa ya. Dan di video kali ini kita akan mungkin sedikit membahas seseorang yang paling tidak sopan, paling tidak, atau orang yang selalu merendahkan orang lain di republik ini, teman-teman. Selalu ngatain orang lain dungu dan segala macam. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung. Dan beberapa hari belakangan ini Rocky Gerung itu viral, teman-teman, karena mengatakan hal yang sangat tidak sopan juga, hal yang buruk kepada Presiden ke-8 Republik Indonesia. Wah, ini apa ya? Ini merupakan mungkin shock terapi bagi Rocky Gerung ya, karena Pak Prabowo langsung menjawab kata-kata Rocky Gerung ataupun makian Rocky Gerung. Ingat Bung Rocky, ini bukan pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin kemarin Bung Rocky bebas berkata apapun terhadap Pak Jokowi, ya sekarang ini pemerintahan Pak Prabowo. Semua sampai ke telinga Pak Prabowo dan pasti Pak Prabowo mengungkapkannya gitu. Dan kita akan lihat di video ini bagaimana klarifikasi dan Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Waduh, saya pikir mental baja teman-teman. Rupanya rempeyek juga ya gitu kan. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada gitu pemerintahan, ya kan, ngomongnya Rocky Gerung ya? saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau kok sudah terbata-bata gitu ngomongnya, apakah sedang ketakutan Bung Rocky? bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Sebenarnya sih bukan hanya ucapan itu yang menimbulkan polemik. Banyak ucapan Rocky Gerung yang menimbulkan polemik dan kegelisahan orang. Suka ngatain orang dungu, suka merendahkan orang lain, suka merendahkan lawan-lawan bicaranya, lawan-lawan diskusinya, lawan-lawan debatnya, suka merendahkan pemerintah, pejabat, dan segala macam. Ya, kalau mau mengkritik itu bahasanya diatur. Jangan ceplas-ceplos kayak preman jalanan gitu ya kan. Aduh. Skandal Hasto, suap pra-peradilan and Pran Yasona Lauli. Skandal politik besar sedang mengguncang Indonesia. KPK mencegah mantan kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina dan suaminya untuk bepergian ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka disebut-sebut terlibat dalam perintangan penyidikan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Kasus ini bermula dari dugaan suap untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Hasto diduga terlibat, bahkan disebut menghilangkan barang bukti. Tapi tunggu, drama belum selesai. Breaking news, Hasto dikabarkan mencoba menyuap hakim pra-peradilan. Serius ini? Hah? Tapi rencana ini gagal total setelah uang suapnya justru digerebek KPK. Modusnya, uang ini diduga disiapkan untuk mengamankan keputusan pra-peradilan Hasto. Tapi KPK lebih cepat dan langsung menyita uang haram itu. KPK menegaskan, siapapun yang coba menghalangi penyidikan akan kami tindak tegas. Tapi ada pertanyaan besar, kenapa sampai sekarang Harun Masiku masih buron? Ingat, saat Harun Masiku hilang, Yasona Lauli menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Publik heboh karena awalnya Harun disebut masih di luar negeri.
Tetapi, belakangan data imigrasi menunjukkan dia sudah kembali ke Indonesia. Yang lebih mengejutkan, Dirjen Imigrasi saat itu justru dicopot dari jabatannya setelah kontroversi ini mencuat. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Kasus ini masih jadi misteri. Apakah KPK akan membuka kembali jejak Harun Masiku? Siapa lagi yang akan terseret? Apa pendapat kalian soal skandal ini? Apakah ini hanya puncak gunung es? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update terbaru. Wow, apakah Harun Masiku akan menyeret banyak nama besar di PDIP, teman-teman? Karena kan konon kabarnya Ibu Mega juga tanda tangan di itu berkas Harun Masiku ketika sebelum menjadi tersangka, teman-teman. Waduh, ini. Dan apakah ada pertukaran kasus BLBI? Tahu kan kasus BLBI, teman-teman? Eranya siapa? Eranya Ibu Mega. Apakah ada hubungannya ini semua? Nah, ini yang harus dijawab oleh KPK nanti ketika Harun Masiku ditangkap, teman-teman ya. Ini banyak banget nih kasus yang akan terungkap nih di era Pak Prabowo Gibran. Waduh, ya kita orang tunggu kan, aja ya kan. suka berteori tentang urusan orang lain. Seperti apa kelanjutan konflik atau ketegangan di antara Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto? Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya dinilai sangat bagus. Banyak pihak berspekulasi bahwa Presiden Prabowo berada di tengah konflik Jokowi-Megawati. Isu ini terus diputar di berbagai media. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi atau rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati selalu jadi bahan perbincangan penuh kontroversi. Tak sedikit juga yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ada di bawah bayang-bayang Jokowi. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Iya. Bocor halus. Tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah isu yang beredar. Menurutnya, Presiden Prabowo berhak bertemu dan bersilaturahmi dengan siapapun dan tidak terganggu dengan isu miring seputarnya. Ya orang kan suka berteori tentang urusan orang lain. Bagus juga bahasanya. Orang suka berteori tentang urusan orang lain. Tentang urusan orang lain. Oh, itu katanya. Ya, orang lainnya nggak kenapa-kenapa. Orang lain yang punya teori macam-macam, teori yang aneh-aneh gitu. Hasan Nasbi menilai Prabowo sebagai sosok pembelajar dan sangat menghormati presiden-presiden terdahulu. Di berbagai kesempatan, Prabowo juga kerap menegaskan secara terbuka bahwa semua presiden terdahulu punya kontribusi bagi bangsa dan negara. Kita harus mengakui, dari Bung Karno, perjuangan Pak Harto juga, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Presiden SBY, mereka semua berjasa, semua punya kontribusi yang luar biasa kepada negara kita. Tapi apalagi Pak Joko Widodo. Apalagi Pak Joko Widodo. Wow. Tapi gini teman-teman, sebenarnya sih bukan Pak Prabowo yang tidak ingin ketemu gitu. Tapi sepertinya Ibu Mega aja nih yang banyak sekali drama-drama politiknya ya kan. Ya bukan Pak Jokowi yang menghalangi mereka, tapi Ibu Mega sendiri yang menghalangi dirinya untuk bertemu Pak Prabowo. Karena Ibu Mega tuh ya tidak ingin ketemu Pak Prabowo mungkin ya kalau masih akrab dengan Pak Jokowi. Padahal ini nggak bisa dipisahkan dua orang ini teman-teman. Itu hanya harapan palsu kalau memang mau dipisahkan ya kan. Kalian tengok dulu video ini. Hah? Udah? Ada yang ange. Ada yang kebakaran jenggot. Ada yang kepanasan. Kesurupan. Plus kesetanan. Kemarin kan ada yang bilang bahwasanya Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi udah nggak kelihatan harmonis lagi. Nah inilah bentuk ketidakharmonisan itu. Aduh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini nambah stres orang sana loh Pak. Pertemuan dengan partai PDIP Bapak tunda-tunda, kepernikahan Bapak bisa. Ini ceritanya gimana Pak? Berarti ini seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwasannya pernikahan ini lebih penting Bapak hadiri daripada perjumpaan dengan Megawati dan PDIP. Bisa jadi sih. Very good. Very good. Excellent.
Gitu dong. Ya kan, coba bayangkan kalian, sebuah pertemuan dengan partai besar dianggap tidak penting. Lebih penting pernikahan anak Nggak Hatta sempat. Rajasa ya kan. Tapi ke acara pernikahan sempat. Jumpa pula dengan Bapak Jokowi. Dan Pak Bagi SBY. yang paham, ya, bagi yang paham relationship atau hubungan atau friendship persahabatan, yakin nggak kalian Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo, ya, cuman basa-basi waktu di pesta itu? Nggak yakin aku. Orang ini sebelumnya udah pasti telepon-teleponan. Halo Pak Jokowi, datang nggak? Iya, gitu kali ya. Ya, jadi telepon-teleponan. Yang menikah ini kan anaknya Hatta Rajasa, ya bisa dibilang lah seorang politisi dan juga pengusaha yang berpengaruh di Indonesia, kan begitu. Nah, ya kan, udah pasti dong kalau udah datang undangan ke Bapak Prabowo, undangan datang ke Bapak Jokowi. Telepon-teleponan ini, entah Bapak Jokowi telepon Bapak Prabowo dulu contohnya, ya kan. Bapak Prabowo sudah dapat undangan. Oh sudah Pak. Itu kan Pak anaknya Bapak Hatta Rajasa. Iya, saya diundang loh Bapak Prabowo. Dan rencananya saya berangkat hari ini, ya, pagi-pagi. Gimana Bapak Prabowo jam berapa di sananya? Kalau saya nanti di sananya itu sekitar jam-jam 10 lah. Oh kalau kayak gitu janjian aja, saya juga jam 10 nyampe sana. Iya, janjian. Oh iyalah kalau kayak gitu Pak. Nanti bakalan saya bawa beberapa menteri dan juga beberapa orang dari Gerindra. Yowes, saya sama anak saya saja. Kata Bapak Jokowi. Datang Bapak Prabowo, anaknya yang mana loh Pak? Lo masa lali? Anak saya yang jadi wakil sampean iku loh. Ya, akhirnya mereka datang bersama-sama. Itu makanya gue bilang, ya kan, orang ini kan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah tidak dihargai lagi. Bapak Jokowi, siapa Faisal Assegaf yang sampah bilang sampah? Sampah bilang sampah. Jokowi sampah, Bapak kau sampah, kurang ajar. Dibilangnya sampah orang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun, ya kan? Ternyata ya itu sampah-sampah gak diundang. Sampah-sampah kan Gak akan pernah namanya sampah diundang ke pesta. Coba kalian perhatikan dulu sampah-sampah yang sering nongol di televisi, diundang gak? Enggak kan? Mana mungkin sampah disatukan dengan mutiara? Iya. Itu dia. Jadi sudah tahu yang mana kualitas sampah sesungguhnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Rocky Gerung ngomong, klarifikasi, gelagapan, seperti orang ketakutan. Apakah sudah terkena shock terapi gitu ya kan? Apakah sudah terkena hook, waduh, atau jab, waduh, dari orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo. Ingat Bung, saya ingatkan lagi nih yang ketiga kalinya. Ini pemerintahan Pak Prabowo. Tahu kan siapa Pak Prabowo? Bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi emang legowo, iya, nggak membalas, nggak ngomong apa-apa, tidak menanggapi. Tapi kalau Pak Prabowo langsung menanggapi gitu, blak-blakan beliau. Jadi orang dengar. Jadi orang tahu gitu ya kan. Siapa lagi yang mengatakan Pak Prabowo seperti itu kalau bukan Rocky Gerung? Karena cuma Rocky Gerung yang pernah mengatakan hal demikian, teman-teman. Dan dia bilang, saya kan mengatakan itu untuk Pak Jokowi. Tapi kenapa Anda ngomong presiden ke-8? Jelas-jelas ya, Pak Jokowi itu presiden ke-7, bukan presiden ke-8. Jadi klarifikasi Anda itu tidak menutupi apa yang Anda ucapkan, malah membuat parah. Yang akhirnya ya minta maaf lagi-lagi, terkena shock terapi. Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Tapi bentar. Saya lupa. Tadi ada Hasto yang diduga ingin menyuap hakim pra-peradilan. Itu benar nggak sih? Itu benar nggak sih teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya, gimana tanggapan kalian tentang video tadi. Oke, mungkin benar-benar cukup sampai di sini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.